Guys, kali ini kita akan membahas beberapa rumor transfer musim panas nanti. Dan kita langsung mulai dari Manchester United. Manchester United dikabarkan semakin percaya diri untuk mengamankan double transfer di lini tengah musim panas ini. Dua nama yang kini menjadi target utama adalah Sandro Tonali dan gelandang Atalanta yaitu Ederson. United memang sedang fokus memperkuat sektor tengah jelang musim baru. Apalagi Ederson diperkirakan akan meninggalkan Atalanta musim panas nanti. Sementara itu, Tonali juga terus menarik perhatian banyak klub besar Eropa setelah performa impresifnya. Atletico Madrid sebenarnya ikut memantau situasi dari Ederson, namun laporan menyebut mereka masih berada di belakang Manchester United dalam persaingan saat ini. Dilansir dari Sky Italia, langsung saja kita bahas ya. Jadi seperti yang kita tahu di musim ini kan Michael Carrick itu melatih Manchester United dengan skuad sisa-sisa peninggalan Ruben Amorim ya. Dalam artian belum ada nih pemain yang diinginkan oleh Michael Carrick gitu kan. Sehingga di bursa transfer musim panas nanti ini akan menjadi, kita akan mengetahui ya, siapa saja pemain-pemain yang dibutuhkan oleh Michael Carrick dan ini adalah proses pembangunan skuad murni di tangan Michael Carrick gitu kan. Jadi, Michael Carrick di musim ini kan penampilannya sangat gemilang ya, bahkan berhasil membawa Manchester United comeback ke UCL. Tetapi taktik yang kita lihat, permainan yang kita lihat itu adalah Michael Carrick mengandalkan skuad atau pemain yang sudah ada di zaman peninggalan Ruben Amorim. Nah, bisa jadi taktik dari Michael Carrick itu masih banyak sebetulnya. Dan taktik-taktik ini memerlukan beberapa pemain yang memiliki potensi untuk menjalankan taktik tersebut. Sehingga bursa transfernya Manchester United nanti akan sangat menarik karena kita akan menerka-nerka nih. Ibaratnya ketika Michael Carrick menginginkan satu 2 pemain, kita akan melihat akan seperti apa permainan Manchester United di musim depan dengan pemain baru mereka. Dan pemain yang santer diinginkan oleh Michael Carrick adalah Sandro Tonali dan juga Ederson dari Atalanta. Ini adalah pemain lini lini tengah mereka ya. Karena memang kalau untuk lini depan itu udah nggak bisa di ini lagi guys. Lini depan mereka kalau tiga-tiganya ini main bareng, wah itu udah mengerikan sih. Ada Sesko, ada Cunha, ada Mbeumo. Paling tinggal nanti nyari pelapis-pelapisnya saja ya. Kalau sampai-sampai ketiga pemain ini entah itu sakit, entah itu cedera atau akumulasi kartu sehingga nanti pemain pelapisnya akan bisa memiliki kualitas yang tidak jomplang, yang tidak jauh berbeda gitu kan. Nah, namun masalah yang paling krusial dari Manchester United itu kan di lini belakang dan juga lini, tengah mereka ya. Apalagi, udah resmi ditinggal sama Casemiro, otomatis harus mencari pengganti dari Casemiro itu sendiri dan kehadiran Sandro Tonali juga ibaratnya bisa menjadi tandem dari Bruno Fernandes ya. Karena Sandro Tonali sangat menaruh respect kepada Bruno Fernandes, sampai-sampai Sandro Tonali itu, mengungkapkan sebuah pernyataan yang menarik bahwa, "Jikalau saya harus pergi meninggalkan Newcastle United, satu-satunya klub yang ingin saya tuju ya cuman Manchester United," karena memang ingin bermain di MU ya. Dan ini juga bisa menjadi untuk push mental karena Sandro Tonali itu kalau secara kita ngomongin mental ya, mentalnya udah terbentuk banget ya. Entah itu waktu Sandro Tonali masih di AC Milan, awal bergabung dengan Newcastle United, sampai sekarang gitu kan. Ini menjadi yang sangat penting dan rumornya sih kesepakatan antara Manchester United dan Newcastle dan juga Sandro Tonali itu sudah berjalan lancar ya. Sehingga beberapa klub yang meminati Sandro Tonali itu memutuskan untuk mundur karena memang persaingannya nggak cukup kuat untuk menyaingi, negosiasi yang dilakukan oleh Manchester United. Nah lalu ada, Ederson dari Atalanta. Ini Ederson meskipun kurang mendapatkan highlight ya, karena ya gue sendiri nggak terlalu nontonin Serie A gitu kan. Tapi jika manajemen dari Manchester United menginginkan sosok Ederson, berarti ada something special nih. Ada bisa dibilang
Ederson mungkin bisa menjadi, apa ya, pemain yang dibutuhkan untuk menutupi kelemahan dari Manchester United di lini tengah dan juga lini belakang mereka. Karena seperti yang kita tahu, Manchester United itu harus memiliki kedalaman skuad yang bagus karena di musim depan King MU akan tampil di UCL, guys. Jadi memang pelapis, pemain-pemain cadangannya itu harus memiliki kualitas yang at least setara ya, at least 11-12 lah sama squad starting 11-nya gitu kan. Sehingga 2 nama ini masih baru, 2 nama ini masih permulaan ya, karena akan ada banyak sekali nama-nama yang diincar oleh Manchester United. Ini gue sih optimis Manchester United itu musim depan akan menjadi kontender ya, atau salah satu kandidat kuat untuk menjuarai EPL. Ya mungkin persaingannya akan bersaing dengan Arsenal ya. Jadi, Arsenal, MU, Manchester City, sama Chelsea itu bakal jadi persaingan yang sangat epic banget sih musim depan, karena ini adalah musim era baru EPL di bawah pelatih-pelatih muda, mantan, klub dari EPL itu sendiri ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang transfer dari Sandro Tonali dan juga Ederson ke Manchester United? Apakah itu adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh Manchester United atau gimana? Nanti drop opini kalian di kolom komentar ya, guys, ya. Nah, lalu kita akan lanjut lagi nih, ini datang dari mantan wonderkid yang dimiliki oleh Barcelona. Barcelona dikabarkan terbuka untuk melepas Ansu Fati secara permanen setelah masa peminjamannya bersama AS Monaco berakhir ya. Winger muda tersebut berhasil menghidupkan kembali performanya di Ligue 1 setelah tampil cukup impresif di bawah asuhan Adi Hutter dan kemudian Sebastian Pocognoli. Meski performanya membaik, Barcelona disebut tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk memasukkan kembali Ansu Fati ke dalam rencana tim utama musim depan. Situasi ini membuat peluang transfer permanen sang pemain pada musim panas nanti semakin terbuka lebar. Dilansir dari Sport ya. Nah ini kasihan banget anjing. Ibaratnya sosok yang dulu dianggap sebagai the next Messi ya, bahkan sempat memakai jersey nomor punggung 10 di Barcelona. Sekarang nasibnya nggak jelas. Bahkan ketika masa peminjamannya di AS Monaco berakhir, Barcelona langsung buru-buru mengeluarkan statement bahwa Ansu Fati dijual. Itu saking apanya, saking emang Ansu Fati nggak ada chance untuk kembali ke Barcelona ya. Dengan kualitasnya Ansu Fati di skuad Barcelona yang sekarang, Ansu Fati itu jadi cadangan aja nggak layak anjir. Ini bener-bener sangat miris ya, karena nasib Ansu Fati itu udah dipinjemin ke Brighton, dipinjemin ke AS Monaco, dia terlunta-lunta dan ketika dipinjemin performanya di Brighton itu nggak sesuai ekspektasi karena memang ya kualitasnya nggak segitunya gitu kan. Bahkan ketika di AS Monaco ya mungkin agak oke lah ya karena memang ya secara liga dari La Liga, IPL ke Ligue 1 itu ya benar-benar downgrade banget dan akhirnya ya mungkin cocoknya main di Ligue 1. Nah, pertanyaannya mungkin ya entah itu akan diperpanjang oleh AS Monaco, dipermanenkan AS Monaco atau nanti akan ada tawaran dari klub-klub lain dan mungkin klub-klub yang datang menawarkan diri untuk merekrut Ansu Fati adalah klub-klub di Ligue 1 bukan dari liga lainnya. Tapi fun fact ya buat teman-teman yang lupa, performanya Ansu Fati itu mulai menurun drastis setelah kena mental ditatar sama Otamendi anjing. Jadi kalau kalian masih ingat di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Ketika Barcelona menghadapi Benfica itu Ansu Fati udah memakai nomor punggung 10. Nah, Otamendi itu, ngomong melotot gitu kan ke Ansu Fati. "Eh bocah lu siapa anjing pakai nomor punggung nomor 10? Lu Messi." Nah setelah mendapatkan treatment seperti itu dari Otamendi, performa Ansu Fati itu langsung drop banget, langsung bener-bener udah nggak bisa comeback, udah nggak bisa catch up lagi ke performa tertingginya ya. Sampai ya nasibnya sekarang terlunta-lunta, dipinjem-pinjemin, sampai bener-bener udah nggak dikasih pintu lagi untuk kembali ke Barcelona. Ini bener-bener sangat miris ya. Buat teman-teman yang tahu ibaratnya epic musim awalnya Ansu Fati di Barcelona yang bener-bener gacor banget kala itu ya, baik itu di La Liga maupun di Liga Champions ya, karena memang masih ada sosok Lionel Messi anjir. Ditinggal Lionel Messi, ya udah nggak jelas jadinya kan. Nah, lalu kita lanjut lagi ke Atletico Madrid, ini masih tetangganya Barcelona ya. Alexander Sorloth berpeluang meninggalkan Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas ini.
Klub asal Spanyol tersebut dikabarkan siap melepas sang striker dengan harga sekitar 30 juta euro. Untuk saat ini, Sorloth disebut tidak akan bergabung dengan Barcelona meski sempat dikaitkan dengan klub tersebut. Como dan Everton termasuk klub yang tertarik mendatangkannya. Namun laporan menyebut sang pemain belum tertarik untuk pindah ke Everton saat ini. Masa depan penyerang Norwegia itu kini mulai menjadi salah satu situasi yang menarik untuk dipantau jelang musim baru nanti. Dilansir dari Radio Marca dan Mate Moreto ya. Jadi padahal Sorloth itu bersama Atletico Madrid performanya oke-oke aja ya, tetapi kenapa Atletico Madrid tidak ingin mempertahankan, Sorloth gitu kan, sehingga Sorloth itu menjadi opsi untuk bisa dibeli oleh klub-klub lain yang meminatinya. Nah, kalau ke Everton sayang banget ya, meskipun sekarang Everton itu ada di papan tengah IPL, tetapi Sorloth masih belum mau nih untuk bermain di, Everton. Nah, kalau misal Como itu berminat, ini bakal gacor banget anjing Sorloth di Como ya. Karena ya secara kualitas liga kan dari La Liga harusnya turunnya ke IPL, ke IPL nggak mau karena bermain di Everton. Ya mungkin nanti bisa turun ke Como. Nah, kalau ke Como itu bisa-bisa gacor ya. Pertama, bisa mendapatkan menit bermain yang penuh, bisa jadi andalan, terus ya bisa bisa farming, gol anjir kalau joinnya ke Como. Apalagi Como sekarang musim depan juga masih dilatih oleh Cesc Fabregas ya. Jadi untuk situasi Alexander Sorloth sendiri masih dalam pantauan nih, siapakah klub yang akan meminangnya? Karena sejauh ini baru Everton dan juga Como yang yang menunjukkan minatnya terhadap Sorloth itu sendiri, guys. Nah, lalu kita, lanjut lagi ada Carlos Baleba ya. Ini nih, ada dari lagi dan lagi Manchester United. Carlos Baleba masih menjadi salah satu gelandang yang sangat diminati oleh Manchester United. Laporan menyebut bahwa masalah personal term diperkirakan tidak akan menjadi hambatan karena sang pemain terbuka untuk bergabung ke Old Trafford. United juga disebut masih sangat menyukai data performa Baleba yang belum kehilangan minat meski ia sempat mengalami periode sulit di awal musim ini. Performa Baleba yang mulai kembali membaik ditambah kemungkinan Brighton menurunkan harga permintaan mereka bisa membuat transfer ini semakin realistis pada musim panas nanti. Selain itu, muncul juga perhatian terkait apakah Baleba memberi tanda bahwa dirinya mungkin sudah memainkan laga terakhirnya bersama Brighton. Dilansir dari T. Marshall Man ya. Wah, ini benar-benar ya. Setelah ada Sandro Tonali dan juga Ederson, sekarang ada Baleba juga dari Brighton yang ingin direkrut dan ini juga mungkin ada campur tangan dari Michael Carrick untuk meminati Baleba untuk datang direkrut oleh Manchester United. Ini juga sangat keren banget ya. Dan lagi guys, transfer ini bener-bener MU itu sesuai perkataan Wayne Rooney ya, kalau kalian masih ingat, Wayne Rooney itu pernah mengatakan bahwa klub sebesar Manchester United itu harus curi start di bursa transfer. Sedangkan klub-klub yang lain itu menunggu performa setelah Piala Dunia ya. Tapi kalau untuk Manchester United itu langsung gacor. Apalagi sekarang Manchester United itu memiliki daya tarik yang lebih guys, yaitu siapa pemainnya akan dijanjikan main di Liga Champions. Itu siapa pemain yang nggak mau coba. Dan kali ini Manchester United dikabarkan terus memantau perkembangan Shea Charles setelah tampil impresif bersama Southampton musim ini. Pemandu bakat United disebut sudah menghadiri beberapa pertandingan untuk mengamati langsung gelandang timnas Irlandia Utara tersebut, yang kini mulai menarik minat serius jelang bursa transfer musim panas. Situasi Southampton setelah kegagalan mereka di final playoff juga bisa membuka peluang transfer ini terjadi. Sea Charles disebut berpotensi tersedia dengan harga sekitar 20 juta euro doang anjing. Pemain berusia 22 tahun itu dinilai cocok dengan proyek jangka panjang United karena kualitasnya di lini tengah terus berkembang pesat musim ini. Dilansir dari Daily Mirror ya. Dan lagi di bawah era kepemimpinan Michael Carrick, Manchester United itu tidak mengincar pemain dengan nama besar, tetapi Manchester United mengincar pemain-pemain yang memiliki potensi besar. Salah satunya adalah Sea Charles ini. Harga cuma 20 juta, apalagi sekarang Southampton itu kan gagal, ini ya, gagal promosi ke IPL dan masih stuck di divisi 2 atau championship gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk secara klubnya ini cuan yang lumayan, harga 20 untuk pemain out of nowhere itu gede, guys.
itu cuan yang lumayan, terus dari sisi pemain, waduh gue bisa main di IPL nih kalau bergabung sama MU, apalagi bisa bermain di UCL, di Liga Champions. Nah, jadi kemungkinan transfernya ini memiliki probabilitas yang tinggi untuk Manchester United bisa mengamankan jasa dari Sea Charles ini. Ini bener-bener keren banget sih ya. Nah, lalu ada berita apa lagi ini datang dari tetangganya MU yaitu Liverpool ya. Liverpool dikabarkan mulai bergerak untuk mendatangkan winger Hoffenheim yaitu Bonjoumana Toure. The Red disebut sudah melakukan kontak resmi untuk menunjukkan ketertarikan mereka terhadap pemain berusia 20 tahun tersebut. Nilai transfer sekitar 40 juta euro, ini mahal juga ya. Diyakini cukup untuk menyelesaikan kesepakatan. Torres sendiri tampil impresif di Bundesliga musim ini dengan catatan 5 gol dan 9 assist yang membuatnya juga masuk radar Manchester United, Aston Villa, dan Newcastle. Liverpool tampaknya melihat Bonjour Torres sebagai salah satu investasi besar untuk masa depan lini serang mereka, dilansir dari Tim Talk ya. Dan kali ini kinerja dari talent scouting Liverpool yang membuahkan hasil sehingga mereka memiliki satu nama yang jadi target di bursa transfer musim panas nanti yaitu Bonjour Torres ya. Gak kaleng-kaleng dia juga diincar sama Aston Villa, Manchester United, dan juga Newcastle. Berarti secara potensi berarti memang memiliki faktor X ya, memiliki something spesial dari sisi pemain itu sendiri karena harganya mahal ya, 40 juta euro untuk pemain yang belum punya nama besar itu terbilang mahal. Tapi harga ini mahal karena negosiasinya dilakukan oleh beberapa klub. Jadi saking banyaknya tawaran sehingga market value-nya akan naik seiring negosiasi yang berjalan. Ini benar-benar keren banget kalau nanti bisa join ke Liverpool ya. Nah, mungkin itu saja kabar transfer kali ini ya semoga ini apa ya pertanyaannya menurut kalian ya guys. Apakah transfer jadi kita ngomongin MU ya. Di musim sebelumnya MU itu benar-benar mendapatkan keuntungan besar-besaran dalam bursa transfer karena mereka apa ya mereka nggak jadi kena scam sama delap. Nggak jadi, transfer-transfer nggak jadi datangin Emi Martinez dan lebih memilih Sen Lamen, apalagi mendapatkan Sesco, Cunha, dan juga Mbeumo. Jadi transfer musim, kemarin itu sukses besar Manchester United. Nah, pertanyaannya apakah di jendela transfer musim panas nanti, MU akan mengulangi kesuksesan besar yang sama di bursa transfer atau akan memiliki sedikit kesulitan dalam bursa transfer musim panas nanti? Pertanyaannya, menurut kalian Sandro Tonali ke MU atau enggak? Itu aja dah. Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.